Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah baik. Itu ada jarang ngobrol terus sekarang. Ih, kamu kenapa Nat? Kok raut mukanya kayak ada masalah gitu? Apa kamu lagi punya masalah? Akhir-akhir ini aku lagi banyak pikiran aja sih. Kamu mau coba cerita ke aku nggak? Aku mau dengar. Boleh deh kalau kamu lagi ada waktu luang. Oke, kalau kamu nyaman, ayo aku siap dengar cerita kamu. Kita share ruangan ya. Terima kasih ya Nadia udah mau datang dan menyempatkan waktunya untuk datang di sesi konseling ini. Dalam sesi konseling ini, kamu bebas mau ceritain tentang apa aja, apa ada keluhan dan pikiran yang mengganggu akhir-akhir ini, kamu bebas nyeritainnya. Karena yang tahu masalah ini cuma aku sama kamu. Kecuali nanti kalau misalkan ada hal-hal yang membahayakan diri kamu atau orang lain, nanti kita bisa diskusikan kepada pihak yang terkait. Oke, untuk sesi konseling mungkin kita bisa durasikan 20 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, setuju ya. Aku izin set timer. Sebelumnya, apa posisi duduknya udah luas? Udah ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling lagi nih, mungkin kita bisa mulai relaksasi pernapasan dulu supaya lebih rileks. Oke, kalau sudah rileks mungkin langsung bisa mulai menceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini mengganggu Nadia. Jadi akhir-akhir ini aku kayak banyak pikiran gitu ya. Aku kadang sampai ngerasa capek sama diri, sama pikiran aku sendiri itu sangat mengganggu. Oke, ada yang mengganggu ya berarti. Kalau misalkan boleh tahu, hal apa sih yang bikin kamu terganggu atau cemas? Kayak setiap kali aku habis berbicara atau ngobrol sama orang lain atau melakukan sesuatu, itu aku kadang kayak merasa berpikiran macam-macam gitu, kayak aku takut ngomong sama dia salah atau aku takut melakukan sesuatu ke dia salah. Oke, kira-kira hal apa sih yang bisa dijadikan contoh ya? Misalkan kamu nih merasa seperti itu saat kapan? Kalau di saat kuliahan itu aku kadang ngerasa kayak gitu kalau misalnya dosen lagi memberi pertanyaan nih, aku sebenarnya udah tahu nih jawabannya apa, aku udah ngejawab, tapi aku kayak nggak ada rasa keberanian gitu kayak menjawab pertanyaan dosen itu. Sedangkan temen aku menjawab pertanyaan yang udah aku pikirin di awal itu, jadi aku kayak merasa kenapa aku nggak jawab gitu, kenapa aku nggak kayak ketakutan sama pandangan orang lain, takut salah Oke, berarti kamu takut sama penilaian orang terhadap diri kamu ya? Kira-kira kamu merasa takut itu apa sampai overthinking yang sampai ke bawah sampai malam, apa sampai dibawa beban ke rumah seperti itu? Iya, aku habis melakukan sesuatu kadang kalau setiap malam setiap mau tidur itu kayak aku nge-review gitu loh apa yang udah aku lakuin di hari itu. Nah itu tuh pikiran-pikiran kayak, iya aku salah ya ngomong ini ke dia gitu. Ih nanti dia mau nggak ya berteman sama aku kalau dia tahu aku salah aku. Oke, berarti selain kamu takut akan penilaian orang lain terhadap diri kamu, kamu ada ini nggak rasa kayak kenapa ya orang-orang lebih pintar gitu dari kamu? Iya, aku kadang ngebandingin diri aku sama orang lain ya. Terus kadang kalau misalnya kita udah IPK udah keluar apa ini, aku ngerasa kayak ih ini temen-temen aku gimana ya gitu, kayak ngebandingin di hasil penilaian aku sama penilaian orang lain. Berarti kamu juga merasa selalu membandingkan ya, membandingkan pikiran, membandingkan diri kamu sama orang lain, sama teman-teman kamu. Oh, berarti kamu punya standar yang ini ya, punya standar tinggi terhadap diri kamu. Jadi seolah-olah kamu ini harus terlihat selalu sempurna di depan orang lain gitu.
Iya, jadi aku kayak menekan diri aku harus selalu sempurna gitu. Kalau aku di depan teman-teman aku selalu sempurna. Teman-teman aku itu nggak boleh melihat buruk di diri aku. Oke, aku paham kenapa kamu ngerasa selalu cemas di kelas. Berarti kamu punya tekanan untuk diri kamu ya, agar selalu terlihat sempurna gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira tuntutan agar kamu terlihat lebih sempurna di depan orang lain itu munculnya dari dalam diri kamu atau ada tuntutan dari orang lain? Tuntutan itu menurut aku itu munculnya dalam diri aku sendiri. Oke, dari dalam diri kamu ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan pikiran itu terjadi, muncul? Nah, untuk penyebab atau alasannya kenapa pikiran itu selalu muncul itu aku belum tahu juga ya Kak. Kenapa? Karena kadang juga aku ngerasa seperti aku bilang di awal itu ya, aku ngerasa capek sama pikiran aku sendiri dan hal itu tuh mengganggu kayak waktu tidur aku. Kamu merasa capek ya sama pikiran kamu yang muncul sampai mengganggu waktu tidur ya? Sedangkan kamu sendiri belum tahu kenapa penyebabnya. Eh, kenapa aku sibuk sama penilaian orang lain? Iya, Dan kamu belum tahu cara menghentikannya. iya kadang aku berharap aku bisa lebih santai kayak teman-teman aku sendiri. Kayak kayak iri ya, yang mereka bisa tanpa memikir apapun gitu menjawab memikir apapun dari kamu tanpa memikir apapun gitu. Oke. Jadi kamu merasa ini ya, saat orang lain dan teman-teman kamu gak mikirin penilaian orang lain, kamu malah memikirkan penilaian orang lain terhadap diri kamu sendiri. Iya, Oke, aku ingin bertanya sedikit ya. Apa menurut kamu orang lain itu semua orang harus terlihat sempurna di depan orang lain apa tidak? menurut aku enggak juga sih, karena menurut aku juga kayak setiap orang itu pasti melakukan kesalahan ya. Oh, berarti kamu menyadari ya kalau misalkan kesalahan itu memang wajar. Iya, tapi kalau itu terjadi pada diri aku sendiri, aku ngerasanya berbeda, enggak seperti itu. Oh, berarti seolah-olah orang lain tuh wajar kalau misalkan melakukan kesalahan, tapi kalau misalkan kamu yang melakukan kesalahan, itu tuh semacam kayak hal yang fatal seperti itu. Enggak. Kalau temanmu ngelakuin kesalahan atau sesuatu yang salah gitu, apakah kamu langsung menilai kalau teman kamu ini orang yang nggak pintar? Enggak juga sih, aku malah mikir itu kayak hal biasa aja untuk tidak melakukan kesalahan. Oke, berarti kamu melihat kesalahan adalah sesuatu yang wajar ya. Eh, menurut kamu nih, kira-kira apa orang lain juga, teman-teman kamu memiliki pandangan yang sama saat kamu melakukan kesalahan? mungkin mungkin aja iya, karena aku belum pernah memikirkan hal tersebut. Oke, setelah sesi konseling tadi berlangsung, aku tuh melihat kalau misalkan kamu adalah orang yang peduli terhadap penilaian orang lain ya, terhadap diri kamu. Dan itu menjadikan tekanan yang besar ya terhadap kamu juga. Tapi perlu diketahui juga kalau misalkan nggak semua orang itu menilai diri kita buruk. Iya sih, aku mungkin juga itu hanya ada di pikiran aku aja. Nah, itu cuma ada di pikiran kamu. Jadi gimana kalau misalkan kita ubah pola pikirnya? Kalau misalkan kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar, jadi bukan sesuatu yang langsung menjadikan kalau kesalahan adalah tolak ukur kamu terlihat buruk seperti itu. Iya sih, aku akan mencobanya untuk nggak terlalu keras kayak gitu. Oke, aku melihat kalau pikiran kamu ini mulai terbuka ya, dan itu langkah yang baik. Kita nggak selalu harus terlihat sempurna agar dihargai oleh orang lain. Terima kasih ya Febri karena udah mendengarkan aku bercerita dan ngebuat kayak pikiran aku menjadi lebih ringan sekarang. Sama aku juga senang bisa dengerin cerita kamu dan bisa bantu kamu. Karena waktunya sisa 5 menit lagi, sebelum sesi konselingnya berakhir, gimana kalau misalkan aku ngasih tugas kecil untuk kamu? Boleh?
Gimana kalau misalkan sebelum tidur kamu menuliskan hal-hal positif tentang diri kamu. Jadi supaya agar kamu nggak fokus sama kekurangan kamu. Boleh sih, aku akan coba. Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa mengevaluasi tugas ini ya. Apakah tugas yang diberikan ini membantu kamu dalam menyelesaikan masalah atau tidak. Terima kasih ya Nadia sudah mau mencurahkan pikirannya sehingga ya harapannya sih agar kamu lebih rileks ya untuk kedepannya. Iya, terima kasih juga.